Perkenalkan, nama saya Eva Kalimatus Soliha, nomor absen 15. Di sini saya akan menceritakan tentang rendang yang dirindukan atau rendang Hajiwan. Kota kecil itu sebenarnya tak istimewa. Statusnya sebagai ibu kota kabupaten hanyalah formalitas. Sebenarnya ia tak lebih dari sebuah kecamatan yang perlahan hidup. Tidak karena pembangunannya pesat, bukan pula karena sorotan media akibat bencana. Semua terjadi hanya karena satu hal, yaitu makanan. Lebih spesifik, ini tentang rendang Minang, yang hitam, legam, kering, dan berminyak, yang tiba-tiba menjadi perbincangan hangat berkat seorang bupati baru, Hajiwan. Hajiwan sebenarnya bukan orang Minang, ia berdarah Melayu. Meski garis keturunannya sempat bercampur dengan darah Aceh dari kakeknya, tapi dalam hidupnya ia jatuh cinta pada rendang Minang. Dimulai dari masa mudanya ketika keluarganya sering makan di warung Unitin, tempat rendang khas itu disajikan. Kini, setelah puluhan tahun berlalu, Unitin tak lagi menjual makanan. Warungnya beralih menjadi fungsi toko buku, alat tulis, dan jasa fotokopi. Saat kembali ke kota kecil itu sebagai bupati, Hajiwan merasa ada yang berbeda. Kota itu tak lagi seperti dulu. 4 warung makan yang ada tidak satu pun mampu menyajikan rendang seperti yang ia dambakan. Di warung dekat kantor pos, rendangnya berwarna merah dan basah. Ini rendang Aceh, pikirnya. Di warung dekat Telkom, rendangnya lebih mirip kari, cair, dan tidak pekat. Sementara di warung dekat pasar, ia menemukan rendang manis bercampur gula merah. Jelas ini rendang ala Jawa. Bahkan di warung dekat SMA, rendang yang disajikan hanyalah kari kering yang disebut rendang. Hajiwan mencoba bertanya pada salah satu warung kecil yang menunya terbatas. Kenapa tidak masak rendang Minang? Biayanya besar, Pak. Harga daging mahal, belum lagi rempah-rempahnya, jawab pemilik warung sambil menyajikan ikan tongkol sambal dan kangkung rebus. Hajiwan makan dengan menu seadanya, tapi pikirannya terus melayang ke rendang Unitin. Ia ingat betul rasa rendang itu, hitam, kering, berminyak, dan selalu ada kentang kecil di dalamnya. Namun, saat ia kembali mencoba memasaknya sendiri di rumah, hasilnya selalu berbeda. Itu karena lidahmu yang berubah, Wan, ujar Unitin saat Hajiwan memintanya memasak rendang. Tidak ada yang berubah, Uni, rasanya tetap sama seperti dulu. Tidak, anak sudah mencicipi banyak makanan lain. Lidah anak kini berbeda. Hajiwan bersikeras, ia bahkan menawarkan uang lebih. Tapi Unitin tetap menolak. Alasannya sederhana, ia tak lagi punya kesabaran dan ketekunan seperti dulu. Kabar tentang bupati mencari rendang Unitin segera menyebar. Warung-warung mulai menawarkan rendang, berharap Hajiwan akhirnya datang ke tempat mereka. Bahkan pejabat kabupaten dan kontraktor berlomba-lomba mengirim rendang ke rumah dinasnya. Tak sedikit pula anggota dewan yang mengusulkan studi banding ke Sumatera Barat dengan dalih ingin memahami rendang asli. Namun, semua usaha itu sia-sia. Tak ada yang bisa menandingi rendang Unitin. Hajiwan akhirnya memahami bahwa rendang Minang yang ia cari bukan sekedar makanan, melainkan kenangan. Proses masaknya yang panjang dan penuh kesabaran, dari gulai menjadi kari, lalu perlahan menjadi rendang, mewakili sesuatu yang lebih dalam. Dan kota kecil ini terus berdenyut meski Hajiwan tetap merindukan rendang Minang yang hitam dan kering berminyak, rendang yang hanya ada dalam ingatannya tentang Unitin. Perkenalkan, nama saya Salsabila Firjatun Tasita, nomor absen 33. Di unsur-unsur cerpen itu yang pertama ada unsur intrinsik. Di dalamnya ada temanya ini perjuangan tema dari cerpennya sendiri ini perjuangan seorang bupati dalam menemukan cita rasa rendang otentik yang menjadi bagian dari kenangan masa lalunya. Terus yang kedua ada tokoh dan penokohan. Yang pertama tokohnya ada Hajiwan, terus dia itu kayak digambarkan sebagai orang yang gigih, terus punya kenangan yang kuat dan terikat pada tradisi. Yang kedua ada Unitin
pemilik warung makanan yang dulu membuat rendang yang dihidangkan sama Hajiwan. Dia itu digambarkan sebagai sosok yang bijak dan teguh pada pendiriannya. Terus yang ketiga ada anggota dewan, rekannya Hajiwan yang mencoba membantu Hajiwan selaku bupati dengan melakukan studi banding ke Sumatera Barat. Terus 3, alur dari cerpennya sendiri itu memakai alur maju. Yang keempat ada latar tempatnya itu di kota kecil yang menjadi ibu kota kabupaten. Latar waktunya itu masa kini, terus sedikit kelas balik di pas Hajiwannya itu masih muda gitu. Terus yang kelima ada sudut pandangnya memakai sudut pandang orang ketiga serba tahu. Yang keenam gaya bahasa yang deskriptif ya, terutama pas gambarin makanan rendangnya sendiri itu gimana, terus suasana kotanya juga dideskripsiin. Yang ketujuh amanat dari cerpen rendang sendiri itu adalah pentingnya menghargai proses dan keaslian dalam sebuah tradisi. Kayak masak rendang yang otentik itu perlu kesabaran dan ketekunan. Terus dan untuk unsur ekstrinsiknya sendiri itu ada muram batubara atau Ramadan batubara ini sendiri kan lahir di Tanah Saha, Sumatera Utara, dan rendang ini kan berasal dari Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat dan Sumatera Utara ini jadi kan kayak deketan gitu geografisnya. Jadi mungkin muram batubara terinspirasi sama budaya kulinernya Sumatera Barat sendiri ya, khususnya rendang ini. Apalagi rendang itu kan kayak dicap jadi salah satu makanan terbaik di dunia gitu. Nah, untuk kedua unsur ekstrik yang pertama itu latar belakang masyarakat, yaitu kondisi sosialnya. Masyarakat kota yang digambarkan dalam cerita itu tampaknya masih terhubung erat dengan tradisi, tapi ada perbedaan dalam cara mereka menyikapi perubahan. Bupati yang kembali ke kampung halamannya terpilih menjadi pemimpin dan juga ada politika yang juga muncul dalam interaksi dengan pejabat mencoba mencari perhatian dengan bupatinya. Yang ketiga ada kondisi ekonomi masyarakat tercermin dari usaha toko dan warung makan yang menawarkan ekonomi masyarakatnya ini ada di perubahan harga daging dan rempah serta kesulitan yang dihadapi oleh Unitin untuk tetap mempertahankan tradisinya menjadi cerminan bagaimana ekonomi mempengaruhi kualitas makanan tradisional. Buat latar belakang pengaruhnya ini ada muram batubara atau yang memiliki nama Muhammad Ramadan Batubara yang lahir adalah seorang penulis yang lahir di Tanah Saha, Sumatera Utara. Batubara sendiri dikenal sebagai sastrawan yang memiliki kedekatan dengan budaya dan tradisi daerahnya. Dalam cerpen rendang, Batubara menggambarkan kerinduan terhadap tradisi dan kekayaan kuliner Minang melalui karakter Hajiwan yang merindukan rendang khas Minang. Melalui cerita ini, Batubara mungkin ingin menyorot perubahan sosial dan kultural di masyarakat, termasuk perubahan dalam cara orang mengapresiasi dan memproduksi makanan tradisional. Dan untuk nilai-nilai terkandung itu ada yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai sosialnya ini menunjukkan bagaimana makanan menjadi sarana untuk menjaga hubungan sosial di masyarakat. Terus nilai moralnya
menyampaikan pesan tentang kesabaran dan ketekunan dalam menjaga tradisi yang digambarkan melalui proses memasak rendang yang memerlukan waktu yang cukup lama. Terus ada nilai budaya. Cerpen ini itu menonjolkan nilai budaya Minang, terutama di bidang kulinernya, terutama dalam hal kulinernya, ya khususnya rendang yang menjadi salah satu makanan warisan Indonesia. Terus nilai agama. Meskipun tidak ada aspek agama yang eksplisit di cerpen ini, kita bisa melihat nilai agama dan sikap hormat terhadap tradisi dan pentingnya menghargai makanan yang merupakan bagian dari keberkahan hidup. Perkenalkan, nama saya Dego Sumatera Jaya, nomor absen 3. Saya di sini akan menjelaskan mengenai fakta, opini, asumsi, dan fiksi. Fakta. 1. Rendang Unitin terkenal karena rasa dan cara memasaknya yang khas. 2. Proses memasak rendang memakan waktu hingga 8-24 jam. 3. Lokasi cerita berlatar di Sumatera Barat. 4. Unitin menolak memasak rendang untuk bupati. Opini. 1. Rendang Unitin itu enak dan berbeda. 2. Bupati tetap mengidamkan makanan berbahan daging dengan selimut rempah mewah. 3. Hajiwan mengatakan jangan aneh-aneh, proses memasak rendang itulah yang terpenting. Asumsi. 1. Unitin dianggap sengaja tidak mau memasak rendang untuk bupati karena tidak suka. 2. Anggota dewan berpikir bahwa rendang Unitin dapat memberikan citra baik bagi kota. Fiksi. Cerita tentang Hajiwan dan Unitin sendiri mungkin adalah bagian dari cerpen atau narasi fiktif karena tidak ada bukti bahwa tokoh-tokoh tersebut nyata. 2. Konflik antara Unitin dan pemerintah mengenai rendang. Dharma, absen 34. Filosofi rendang yang melambangkan kesabaran yang dibutuhkan untuk menciptakan hasil yang berkualitas. Sejak masa kerajaan hingga era Belanda, catatan lain jika menyebut bahwa rendang sudah ada sejak zaman kerajaan Baguruyung, tepatnya pada masa Raja Adityawarman 1347 sampai 1375 Masehi. Namun daging yang digunakan saat itu adalah dari kerbau. Adapun jika dilihat dari bentuknya, rendang juga diduga ada perubahan dari kari, makanan khas India. Hal ini dikaitkan dengan kedatangan pedagang dari Gujarat, India yang ada sejak abad ke-14. Dagang Gujarat datang membawa rempah-rempah ke India. Oleh sebab itu, rendang dianggap bagian dari proses lanjutan dari kari yang lebih kering. Kemudian, buatan rendang juga tercatat dalam catatan tertulis orang Belanda bernama Kolonel Sturz pada tahun 1827. Dalam catatannya, Sturz tak spesifik menyebutnya rendang, namun ia menyebut sebuah makanan yang dihitamkan dan dihanguskan. Ciri tersebut tentu cocok dengan ciri-ciri rendang yang memang dimasak hingga kering dan berwarna gelap. Rendang memiliki makna budaya dan filosofis mendalam bagi masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, bahan-bahan dan maknanya. Setiap bahan yang digunakan dalam rendang memiliki makna tersendiri, yaitu daging sapi, perkembangan niniak mamak, yaitu para pemimpin suku adat, kelapa, melambangkan Cadiak Pandai, yaitu kaum intelektual yang membantu pemimpin adat memecahkan masalah, cabai melambangkan alim ulama, yaitu orang yang tegas dalam menegakkan syariat agama. Bumbu melambangkan seluruh masyarakat Minangkabau yang terdiri dari berbagai subsuku.